Halo, selamat datang di WCB Channel. Kali ini kita akan membahas tentang makhluk penghisap darah. Puluhan ternak mati misterius di Tapanuli Utara. Diduga ada makhluk penghisap darah. Entah itu benar atau tidak, tapi kalau hewan penghisap darah memang sungguh ada. Pelaku di balik kematian ternak di Tapanuli Utara memang tidak jelas. Warga percaya legenda lokal yaitu makhluk gaib bernama Homang. Sedangkan Bupati Taput Nixon Nababan menduga binatang buas adalah pelakunya karena ada jejak. Pertanyaannya, apakah di dunia ini ada makhluk penghisap darah ternak? Kalau yang dicari adalah makhluk binatang, maka jawabannya ada. Para ahli biologi sudah lama mengakuinya. Kalau berbicara tentang makhluk penghisap darah, pastinya di era modern ini yang pertama kali teringat oleh kita adalah vampir. Namun nyatanya, di banyak negara dengan cerita rakyatnya masing-masing juga mempunyai sejenis makhluk menyeramkan yang menghisap darah korbannya. Baik karena disakiti hatinya, sampai yang memang cara satu-satunya mereka hidup adalah dengan menghisap darah. Oleh karena itu, ini adalah 10 daftar makhluk legenda dari berbagai cerita rakyat yang suka menghisap darah korbannya. Penasaran? Ayo kita cek daftar di video berikut ini. Tapi sebelum lanjut, pastikan kamu sudah klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Australia terkenal karena menjadi rumah bagi beberapa hewan yang sangat berbahaya. Salah satu yang sering luput dari perhatian orang adalah Yaramawaijehu. Makhluk mitologi ini seperti vampir yang artinya suka minum darah, namun aneh karena lebih suka berburu di siang hari. Yaramawaijehu memiliki tinggi 1,2 meter. Makhluk ini akan mengintai di pohon, akan menunggu seseorang lewat di bawah sebelum melompat ke atasnya. Dengan menggunakan penghisap pada tangannya, karena kekurangan gigi, ia minum hampir semua darah dari orang tersebut. Apabila korban masih hidup kemudian ditelan seluruhnya oleh Yaramawaijehu, tidak puas dengan makan seseorang satu kali, kemudian akan muntah korban, mungkin untuk memakannya lagi nanti. Mereka yang diserang berkali-kali oleh Yaramawaijehu akan mendapati diri mereka menjadi Yaramawaijehu itu sendiri. Mereka yang ingin melihat Yaramawaijehu dengan mata kepala sendiri harus berhenti sejenak di bawah pohon ara di Australia. Pada siang hari, Asima dari Suriname mengambil bentuk orang tua yang jelas tidak mengancam. Namun pada malam hari, Asima akan menanggalkan kulit keriputnya dan berubah menjadi penghisap darah. Alih-alih mengambil bentuk setan yang mengerikan, Asima berubah menjadi bola bersinar berwarna biru. Bola biru kemudian melayang di udara untuk mencari korban. Karena tidak lebih substansial daripada cahaya, ia mampu menyusup ke dalam rumah yang tertutup rapat sekalipun. Setelah menemukan korban yang tertidur, Asima menghisap darah mereka. Jika darah korban enak, mereka akan menguras darahnya tanpa sisa, atau cukup darah untuk membiarkan korban sampai dalam keadaan lemah. Untuk menangkal Asima, orang-orang di Suriname biasanya mendekorasi rumah mereka dengan bawang putih yang biasanya meniru vampir di benua Eropa. Jika menginginkan perlindungan ekstra, bisa dengan mengkonsumsi ramuan herbal yang akan membuat darah menjadi pahit sehingga Asima tidak tergoda untuk menghisap darah. Suku Yan ini memiliki banyak kesamaan dengan Asima di Suriname. Asal-muasal suku Yan ini di pulau-pulau Karibia. Dalam kasus suku Yan, seorang wanita tua mengubah dirinya menjadi bola api terbang di malam hari dengan menanggalkan kulitnya. Iblis bola api kemudian menyelinap rumah tidur melalui celah atau lubang kunci. Siapapun yang dia temukan di dalam akan menghisap darah mereka. Ketika rasa hausnya itu hilang, suku Yan akan kembali ke kulitnya yang ditinggalkan sebelum berubah menjadi nenek-nenek. Hal ini memberikan kesempatan pemburu suku Yan untuk menyerang. Jika Anda menemukan setumpuk kulit manusia yang ditinggalkan oleh suku Yan, maka Anda harus memercikkan secara bebas dengan garam. Ketika suku Yan menempel di kulitnya, setelah malam hari menghisap darah, dia akan menggaruk seperti orang gila karena garam itu membuatnya gatal. Kalau di daerah Eropa, vampir lebih menyerupai pria yang karismatik dan bisa menjadi kelelawar atau hidup sebagai makhluk nokturnal dengan tubuh manusia. Di Cina, lain lagi. Ada Jiangxi,
yang merupakan makhluk vampir dari mitologi Cina yang juga dikenal sebagai vampir melompat. Seseorang akan menjadi Jiangxi Ji. Mereka terbunuh oleh beberapa cara kekerasan atau telah melakukan bunuh diri dan jiwa mereka tidak dapat meninggalkan tubuhnya. Kucing yang melompati mayat bisa juga menyebabkan mayatnya menjadi Jiangxi. Legenda Jiangxi mungkin telah berkembang dari kebiasaan mayat yang diusung dari tiang seolah-olah berdiri. Gerakan tiang-tiang ini mungkin membuatnya tampak seolah-olah tubuh itu melompat mengikuti kemauannya sendiri. Metode untuk mengusir penghisap darah ini meliputi cermin, kayu pohon persik, air kencing anak laki-laki perawan, dan seruan seekor ayam jantan. Kappa adalah monster Jepang dengan beberapa kebiasaan meresahkan. Tidak hanya akan berusaha menghisap semua darah dari seseorang, tapi juga akan menghilangkan jiwa seseorang melalui anus mereka. Kappa adalah makhluk yang tinggal di dalam air, yang dalam kebanyakan gambar menyerupai kura-kura yang mengerikan. Kaki reptil panjang yang menonjol dari cangkang di punggungnya, tungkai ini memiliki kekuatan luar biasa dan menarik korban manusia dan hewan di bawah permukaan air, di mana Kappa menghisap darah mereka. Untuk mengalahkan Kappa, selain suka membunuh, makhluk ini sangat sopan. Seseorang harus tunduk padanya sambil membungkuk. Cairan pemberian hidup mengalir dari kepala Kappa dan mati. Mereka dikatakan menangkap perenang dan mencuri hati mereka. Untuk melakukan ini, mereka harus mengeluarkan siri kodama dari anus korban. Siri kodama di dalam mitologi Jepang dikatakan sebagai bola di dalam anus yang berisi jiwa. Juga ingatlah untuk tidak membungkuk terlalu rendah.